Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Tigor Samosir, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku pembicara pada hari ini. Yang terhormat, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Yusra Sarjana Hukum Magister Humaniora, selaku moderator pada hari ini. Yang terhormat, Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc, Panitra, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, beserta aparatur peradilan Pengadilan Tinggi Medan yang kami hormati, Ketua, Wakil Ketua, Hakim, dan aparatur peradilan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini sudah bergabung secara daring bersama kita melalui aplikasi Zoom Meeting. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita dapat berkembang pada acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan, Jumat 28 Juli 2023. Mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Andri Pramono, Sarjana Komputer Magister Sains, Kabak Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya mandu menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada kesempatan siang hari ini, kami dapat bertemu, baik secara luring maupun daring, dalam rangka acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial, Pengadilan Tinggi Medan, dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara. Untuk itu, perkenankanlah kami menyampaikan rasa syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Kau rahmati, dan berikanlah ampunan-Mu dari segala hilaf dan dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah satu-satunya yang dapat membimbing kami dalam melaksanakan dan memantapkan tugas-tugas yang kami emban. Jadikanlah tiap tugas dan pekerjaan kami sebagai nilai ibadah kami di hadapan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ke dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya pemaparan materi dengan topik tindak pidana korupsi yang dilakukan secara korporasi yang akan dibawakan oleh Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Tigor Samorsir, Sarjana Hukum Magister Hukum selaku pembicara, dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Yusra, Sarjana Hukum Magister Humaniora selaku moderator, serta serta staf Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Reynaldo Divian Wendel, Sarjana Hukum selaku notulen. Selanjutnya, kami serahkan waktu sepenuhnya kepada moderator untuk memandu jalannya acara bimbingan teknis ini, yang nantinya akan kita rangkaikan dengan sesi tanya jawab. Yang terhormat, Bapak Yusra, Sarjana Hukum Magister Humaniora, disilahkan. Terima kasih Ibu Moderator yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Hakim yang berhadir baik karir maupun ad hoc, Bapak narasumber Pak Tigor Samorsir, para aparatur Pengadilan Tinggi Medan yang berhadir pada kesempatan ini. Kami coba menyapa kepada pengadilan yang berhadir dalam wilayah Pengadilan Tinggi Medan. Mudah-mudahan yang belum hadir diberikan keluangan waktu ya untuk hadir. Baiklah Bapak Ibu semua, saya coba menyapa kepada Bapak dan Ibu pimpinan Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Medan yang kami muliakan.
para aparatur pengadilan negeri sewilayah pengadilan tinggi Medan yang kami banggakan, dan saudara-saudara mahasiswa yang berhadir yang kami banggakan. Ini dari mana? Nomensen dan USU ya, masih ya? Oke. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya perkenalkan bahwa pembicara kita pada sore ini adalah Pak Tigor Samosir. Pak Tigor Samosir, sarjana hukum, magister hukum, adalah hakim ad hoc tipikor di Pengadilan Tinggi Medan, sama dengan saya, juga hakim ad hoc Pengadilan Tinggi Medan. Nah, Pak Tigor Samosir, sepengetahuan sepanjang yang kami ketahui, periode pertamanya dari Pengadilan Tinggi Kendari, ini masuk periode kedua berada di Pengadilan Tinggi Medan bersama-sama dengan saya di sini. Bapak Ibu yang kami banggakan, bahwa topik dalam pembinaan teknis dan administrasi yang akan dibawakan oleh Pak Tigor Samosir ini adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan secara korporasi. Kami memberikan pengantar sedikit bahwa tindak pidana korupsi merupakan satu tindak pidana yang ordinary crime. Sampai saat sekarang, undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi itu masih merumuskan tindak pidana korupsi itu sebagai extraordinary crime. Dan pelaku tidak merupakan manusia alamiah. Sekarang sudah berkembang menjadi pelaku korporasi. Ini dua hal yang menarik, di mana dunia internasional juga memberikan perhatian yang serius mengenai hal ini. Saudara-saudara sekalian, bahwa penerimaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana sebetulnya di Indonesia sudah dikenal sejak tahun 1955 ya, dalam tindak pidana ekonomi. Tetapi pengaturan tentang hukum acara dan mekanisme bagaimana memproses pelaku yang bukan manusia alamiah belum begitu memadai. Nah, oleh karena itu, maka kita perlu mengetahui apa sebetulnya menjadi latar belakang korporasi diterima sebagai pelaku tindak pidana. Sebagai pengantar, saya ingin mengungkapkan bahwa kalau manusia alamiah ya, punya sikap batin, yang menjadi pertanyaan bagaimana sikap batin bisa ditunjukkan oleh korporasi. Ada satu teori yang menjelaskan bahwa kalau satu korporasi atau satu lembaga diisi oleh manusia yang punya sikap batin, yang kemudian berkumpul menjadi korporasi, maka kalau ada sikap batin di dalam manusia, maka mustahil pula dalam korporasi tidak ada sikap batin. Atas dasar itu, maka korporasi diterima sebagai pelaku tindak pidana. Dalam pengertian lain, korporasi punya sikap batin yang diisi oleh manusia di dalamnya. Ini merupakan hal menarik. Inilah yang akan dijelaskan sedikit banyak oleh narasumber kita, bagaimana korporasi itu diterima sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana pertanggungjawabannya, dan hukuman serta sanksi apa yang bisa diterapkan kepada korporasi. Ini merupakan hal yang menarik, dan Mahkamah Agung dalam hal ini telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 yang tentu sekarang dalam proses pelaksanaan atau menjadi pedoman dalam menyidangkan perkara-perkara di mana korporasi menjadi terdakwanya. Baik, saudara sekalian, ini hal yang menarik, terutama pertanyaan bagaimana mempertanggungjawabkan korporasi, dan kalau ada pelaku korporasi, siapa yang dipanggil untuk mewakili korporasi itu, ya. Dan kita tahu dalam KUHP ada keterangan terdakwa manusia alamiah, sedangkan di sini adalah korporasi sebagai pelaku alamiah. Ini mungkin akan dijelaskan, dan saya coba mengatur acara ini dengan
acara kita kemungkinan akan efektif selama 1 jam ya. Dan pemaparan dari narasumber sedapat mungkin kita padatkan 30 menit Pak Samosir. Setelah 30 menit nanti kita akan coba bagi sesi tanya jawab, baik ada di ruangan ini maupun yang ada dalam mekanisme Zoom ya. Dan untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami persilakan Pak Tigor Somasir untuk memaparkan apa yang menjadi topik kita hari ini. Persilakan, Pak. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pimpinan teknis pada sore hari ini yang telah dibatasi dengan waktu. Mudah-mudahan tepat waktu selama 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para hakim ad hoc, gitu ya. Suara saya pelan ya, nggak kuat ya. Pejabat struktural, yang kami hormati juga para ketua pengadilan negeri, wakil ketua pengadilan negeri, panitra, sekretaris, pejabat struktural dan fungsional, serta aparatur sipil negara pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yang mengikuti acara pembinaan ini secara daring. Yang saya hormati juga para mahasiswa-mahasiswi PKL dari USU, dari Nomensen ya, dari Nomensen, adik-adik kami. Tak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita untuk dapat mengikuti acara pimpinan teknis dan administrasi judisial pada Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yang dilaksanakan pada hari ini Jumat 28 Juli 2023. Pada acara pembinaan teknis dan administrasi judisial pada sore hari ini, kami mendapat tugas dari Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk menyampaikan materi mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan secara korporasi. Dalam memaparkan makalah ini, materi ini, kami mengambil referensi sebagai dasar hukum adalah yang pertama Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 1999 dan nomor 20 2021 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi. Sebagaimana yang kita ketahui, subjek hukum tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sekarang, yang pertama adalah setiap orang, yaitu orang perorangan siapa saja, pegawai negeri, penyelenggara negara, termasuk korporasi, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua adalah orang dalam jabatan tertentu, yaitu pegawai negeri dan penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa korporasi tidak termasuk karena hanya orang yang punya jabatan atau kedudukan. Yang ketiga, korporasi. Korporasi sebagai subjek hukum di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diatur dalam pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan termasuk korporasi.
Korporasi sebagai subjek hukum dapat didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara korporasi dan dapat dikenakan sanksi. Pengertian koperasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, bagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam pengertian, kumpulan orang yang dimaksud di sini adalah kumpulan orang yang bisa melakukan tindak pidana dan yang melakukan tindak pidana untuk dan atas nama korporasi. Bila korporasi yang melakukan tindak pidana yang bertanggung jawab dan yang dapat dikenakan sanksi adalah korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana. Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi baik dalam crime for corporation atau kejahatan untuk korporasi maupun corporate crime, kejahatan korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Crime for corporation adalah merupakan kejahatan korporasi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi itu sendiri, yang dilakukan oleh organ atau pengurus korporasi, yaitu pengurus yang menjalankan korporasi sesuai dengan anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dapat mengendalikan dan mempengaruhi kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan dengan sebagai tindak pidana korupsi. Jadi dalam hal ini semata-mata hanya untuk kepentingan korporasi, bukan untuk kepentingan pribadi. Yang dalam hal ini pengurus. Corporate crime adalah kejahatan yang dilakukan baik oleh perusahaan maupun individu yang mewakili perusahaan, korporasi yang sengaja dikendalikan untuk tujuan melakukan kejahatan, yaitu kejahatan yang dilakukan perusahaan atau korporasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya yang membawa dampak kerugian negara maupun masyarakat. Dalam hal ini, korporasi hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan, di mana korporasi menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk tidak tersentuh proses hukum dan dalam pertanggungjawaban pidana atau criminal liability. Ciri-ciri korporasi. Satu, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan atau badan hukum. Memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban orang-orang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut. Memiliki tujuan tertentu, berkesinambungan, dalam arti tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak dan kewajiban tetap ada meskipun orang menjalankannya berganti. Ini yang katakan adalah korporasi yang berbadan hukum, seperti Perum, Persero, dan yang lainnya. Sedangkan korporasi bukan merupakan badan hukum adalah usaha perorangan. Badan usaha yang tidak memiliki pemisahan yang tegas, tidak ada pemisahan yang tegas antara kekayaan pribadi dengan harta kekayaan badan usaha. Maka dapat dituntut dan diminta ganti rugi tidak hanya kepada harta kekayaan badan usaha itu sendiri, tetapi termasuk harta pribadi pemilik. Mengenai korporasi sebagai subjek hukum, ada yang berpendapat bahwa korporasi tidak dapat dipidana dengan alasan korporasi adalah barang mati, tidak bernyawa, tidak ada mens rea, dan tidak bisa berbuat.
actus rea. Di mana secara doktrin hukum hal yang dua ini yang perlu dibuktikan, mens reanya, niat atau kehendak daripada pelaku. Niat itu dapat dilihat apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak. Di mana suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat, mens rea. Sesuai dengan ajas yang mengatakan actus non facit reum nisi mensit rea. Actus rea ini perbuatan yang berkaitan dengan mens rea atau kehendak. Secara juridis yang dimaksud untuk tidak pidana haruslah merupakan suatu perbuatan yang bersifat lahiriah. Sedangkan korporasi benda mati, tidak bernyawa. Dan ada juga berpendapat kenapa harus manusia sebagai subjek hukum tindak pidana. Hal ini dihubungkan dengan pidana denda. Karena yang dapat menilai uang adalah manusia. Namun, dalam perkembangan kebutuhan hukum, korporasi juga merupakan subjek hukum sekarang ini. Dengan dicantumkannya korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi, merupakan langkah maju dari pembentuk undang-undang dalam upaya pengusutan dan penanggulangan korupsi. Dengan maksud untuk menjerat korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan dapat dipidana karena merugikan keuangan negara. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mempunyai dua sasaran penegakan hukum. Yang pertama, pengejaran pelaku kejahatan. Penanganan tindak pidana yang berprioritas kepada pelaku kejahatan. Dan yang kedua, pengejaran aset hasil kejahatan. Penanganan tindak pidana yang berprioritas kepada hasil kejahatan. Yang kedua metode ini yang pada saat ini masih dianggap paling efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pentingnya penyitaan aset koruptor bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan pelaku agar tidak dipindahtangankan sampai perkara tersebut memiliki ketetapan hukum. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan secara korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurus. Sesuai dengan keterlibatannya di sini. Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang baik yang berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama antara korporasi dengan pengurus. Yang dimaksud hubungan kerja adalah hubungan antara korporasi dengan pekerja sebagai pegawai yang mendapatkan upah dari korporasi tersebut. Sedangkan hubungan lain adalah hubungan antara pengurus atau korporasi dengan atau korporasi lain. Sehingga menjadi pihak tersebut bertindak untuk kepentingan korporasi tersebut. Berdasarkan perikatan baik tertulis maupun lisan. Yang dimaksud dengan lingkup koperasi adalah lingkup usaha korporasi atau lingkup kerja yang termasuk atau yang mendukung kegiatan usaha korporasi baik langsung maupun tidak langsung.
Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pengurus yang mewakili korporasi dapat diwakili orang lain atau dengan diberikan kuasa. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau tempat pengurus berkantor. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda. Dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3. Dari rumusan pasal tersebut, maka yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara korporasi dan dapat dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa antara lain 1. Korporasi. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pengurus yang mewakili korporasi dapat diwakili oleh orang lain. Yang kedua, pengurus korporasi. Pengurus yang mewakili korporasi sebagai representasi atau perwakilan dari korporasi tersebut dipandang sebagai korporasi, bukan sebagai pengurus, sebagai individu, bukan pengurus sebagai individu. Ketiga, korporasi dan pengurusnya. Karena dalam hal ini koperasi yang dapat membuat sebagai pembuat atau dader, sedangkan pengurus sebagai pelaku, pleger, tindak pidana. Yang dimaksud pengurus menurut Perma nomor 13 tahun 2016 pasal 10 ayat 1 adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi, atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Maaf Pak, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya. Dalam rumusan pasal tersebut ada 3 kategori pengurus di dalam korporasi. Yang pertama, organ atau pengurus yang mengoperasikan korporasi sesuai anggaran dasar korporasi tersebut. Yang kedua, mereka yang tidak berwenang mengambil keputusan dalam korporasi, tetapi dalam kenyataannya mampu mengendalikan atau mempengaruhi kebijakan korporasi. Ini biasanya dikatakan pengendali korporasi atau disebut sebagai pengendali korporasi. Yang ketiga, mereka yang turut serta memutuskan kebijakan dalam korporasi yang keputusan itu dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau kesalahan korporasi sehingga korporasi dapat dijatuhi pidana atau didakwa melakukan suatu tindak pidana yang menjadi penilaian para hakim sesuai dengan pasal 4 Perma 13 tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama, korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut, atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Yang dalam hal ini korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus. Berkaitan dengan keuntungan tersebut harus sudah dapat dibuktikan. Dalam hal ini harus sudah dapat dibuktikan secara nyata. Korporasi telah memperoleh keuntungan. Bukan hanya akan memperoleh keuntungan,
dari suatu tindak pidana. Tetapi keuntungan yang diperoleh itu sudah nyata atau delik material, bukan delik formil akan terjadi. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Kesalahan yang kedua, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Tindak pidana dilakukan oleh personil pengendali korporasi dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan korporasi. Korporasi tidak melakukan pengawasan yang dapat mencegah dan menindak dilakukannya tindak pidana. 3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan atau mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Sanksi pidana terhadap korporasi. Satu adalah pidana pokok, yaitu pidana denda, tadi sudah dijelaskan, dan juga pidana tambahan. Mengenai pidana tambahan terhadap korporasi, semua kaidah hukum yang berlaku terhadap subjek hukum manusia berlaku juga bagi subjek hukum korporasi, kecuali pidana penjara. Bila yang didakwa adalah pengurus, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan denda. Dan jika yang diajukan sebagai terdakwa adalah korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda. Tadi sudah saya jelaskan masalah pidana denda adalah maksimum ditambah 1/3. Yang kedua, pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap korporasi. Yang pertama adalah pembayaran uang pengganti. Yang kedua A, pembayaran uang pengganti. B, pidana tambahan perampasan barang bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil tindak pidana. Yang ketiga, C, pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan paling lama 1 tahun. Khusus mengenai sanksi penutupan atau penghentian kegiatan perusahaan, perlu dipertimbangkan secara matang akibat-akibat yang dapat timbul dalam hubungan perusahaan korporasi sebagai pemberi kerja, karena yang terkena dampaknya adalah karyawan, bukan pengusaha atau pemilik perusahaan, bila sanksi tersebut dijatuhkan kepada korporasi. Yang dimaksud dengan penutupan seluruh atau sebagian adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan. D, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak narasumber. Kami dapat menyimpulkan sementara dari apa yang dipaparkan oleh narasumber kita, yaitu yang pertama, bahwa penetapan korporasi sebagai pelaku tipikor atau tindak pidana korupsi adalah langkah maju. Yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku dalam korporasi adalah yang dapat mengendalikan untuk melakukan tindakan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan. Dalam hal ini, tindak pidana korupsi. Tuntutan kepada korporasi dapat diwakili oleh pengurusnya. Sanksi yang dapat dikenakan pada korporasi adalah denda. Kesalahan korporasi dinilai dari perolehan keuntungan. Keuntungan tersebut
harus nyata. Ini merupakan delik material. Ini, ya saya ulangi, ini adalah merupakan delik material dan pidana tambahan berlaku juga bagi korporasi selain bagi pelaku manusia berupa penjara. Misalnya penutupan operasional korporasi atau pencabutan izin korporasi untuk sementara waktu. Ini yang dapat kami simpulkan sementara dari pemaparan narasumber. Nah, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang berada di Pengadilan Negeri dalam wilayah Pengadilan Tinggi Medan dan saudara-saudara yang hadir di dalam ruangan ini. Nah, ini merupakan hal yang menarik. Bagaimana kalau ini dalam keadaan normal ya, kalau korporasi itu bubar misalnya, bisa nggak korporasi itu sebelum dituntut bubar dia? Nah, ini merupakan hal yang menarik. Dan kalau bubar bagaimana penyelesaiannya? Nah, dan kita tahu bahwa kalau bubar atau dilikuidasi atau dipilotkan itu kurator. Nah, sementara tadi dikatakan narasumber bahwa itu diwakili oleh pengurusnya. Sementara korporasi yang pilot itu diwakili oleh kurator atau apalagi sebutannya. Ya, nah ini bagaimana cara penyelesaiannya dan ini merupakan hal yang menarik ya, terutama terhadap masalah-masalah teknis dan administrasi yang terjadi di wilayah pengadilan. Dan saya ingin tegaskan juga bahwa kejahatan korporasi yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi itu hanya memungkinkan disidangkan di Pengadilan Negeri Medan. Jadi sebetulnya Pengadilan Negeri Medan ini punya kans yang lebih besar ya untuk ini. Saya tidak tahu juga apakah korporasi sudah pernah diadili tidak di PN Medan. Nanti mungkin kalau sudah Pengadilan Tipikor ada di seluruh kabupaten ya, sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang, mungkin yang akan disidangkan juga di Pengadilan Negeri Medan. Di Pengadilan Negeri di bawah Pengadilan Tinggi ya. Nah, baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kami akan coba membuka sesi tanya jawab ini untuk tahap pertama pada 3 orang. Boleh dari Pengadilan Negeri dulu. Yang pertama dari siapa? Udah kelihatan belum? Siapa yang ngajukan? Belum ya? Boleh kasih tanda biscam apa namanya? Raise hand. Atau boleh langsung? Coba dimulai ini yang kelihatan dari Mandailing Natal. Kisaran Gunung Sitoli ada nggak itu? Gunung Sitoli. Ini yang ada kelihatan di Mandailing Natal, Kisaran, Sidikalang, Kabanjahe. Di Gunung Sitoli juga ada. Medan mana Medan? PN Medan. Belum kelihatan. Ada? Dari mana nih? Medan tulang. Dari Medan, sebutkan namanya Pak. Dan apa yang mau ditanyakan? Nanya, dukung ini. Gimana? Pas, Pak. Pas. Untuk sementara pas ya, nanti ditangkap. Iya. Oke. Oke, yang lain? Ada? Wah, ini udah berisi semua nih. Tadi ada yang kosong, ini sekarang udah berisi nih. Udah pada hadir ini. Nah, Mandailing Natal. Ada enggak? Oke, lanjut. Kalau bila perlu, satu dulu. Nanti dijelaskan oleh Pak narasumber. Nanti kalau yang lain mau tanya, boleh. Silakan Pak. Apa pertanyaan? Pak. Halo Pak. Ya. Terdengar suara saya Pak? Terdengar suara saya? Iya, lanjut Pak. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Hakim Pengadilan Negeri Medan Natal ingin bertanya mengenai terkait dengan tindak pidana korporasi ya, korupsi dan korporasi. Ya. Seandainya dalam sebuah Maaf Pak, namanya Pak siapa Pak? namanya Catur Pak. Catur. Catur. Catur Pak. Catur, Pak Catur. Oh ya, silakan Pak. Pertanyaannya Pak, kalau misalnya dalam tindak pidana korupsi dalam korporasi, seandainya misalnya terkait dendanya tidak bisa dibayarkan Pak, misalnya itu eksekusinya ada, apakah mungkin bisa disubsidiarkan misalnya pencabutan izin gitu Pak terhadap perusahaan. Ya. Kalau misalnya denda nih Pak, udah dikenakan denda, ya, tapi dia tidak bisa membayar nih Pak perusahaannya, bisa nggak nanti negara mencabut izin atau apa gitu? Oh begitu. Banyak kurang lebih gitu lah Pak, bisa nggak? Kalau Apakah memang harus denda aja? Kalau sejak salah sangkap saya, itu udah cukup Pak ya pertanyaannya. Ada yang lain? Oh, Pak, cukup Pak, itu dulu Pak. Ada korporasi yang dikenakan sanksi denda, tapi kemudian waktu dieksekusi tidak bisa membayarnya. Apakah bisa diberikan sanksi pencabutan izin, gitu Pak ya? Begitu ya? Halo, masih dengar suara nggak Pak Catur? Dengar Pak, dengar Pak. Ada, itu ya. Inti pertanyaannya itu ya. Ya Pak, benar Pak. Oke. Benar. Nah, silakan Pak. Yang lain boleh persiapkan pertanyaannya. Sekarang untuk pertanyaan yang ini coba dijawab narasumber dulu ya. Makasih Pak Catur. Silakan Pak. Oke, saya coba menjawab ya. Dalam hal pidana yang dijatuhkan kepada korporasi tidak dapat memenuhi tadi ya. Iya, dikenakan denda, tapi kemudian waktu eksekusi dia nggak mampu bayar denda. Apakah tidak bisa? mampu ya. Iya. Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan korporasi tidak mampu membayar. Tata laksananya itu biasanya diberi dulu jangka waktu 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda dan dapat diperpanjang kembali paling lama 1 bulan. Ini instrumennya. Kalau di dalam undang-undang tidak pidana korupsi tidak ada instrumen. Instrumennya ini di Perma 13 tahun 2016. Apabila korporasi tidak mampu atau sanggup membayar denda yang dijatuhkan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, maka harta benda korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda, atau aparat yang berhak menyita aset korporasi sebagai ganti kerugian negara yang ditimbulkan. Diberi kewenangan kepada jaksa penuntut umum yang jumlahnya sama dengan denda yang dijatuhkan. Begitu kira-kira yang dapat kami jawab. Karena dalam hal korporasi kan tidak dapat disubsidiarkan menjadi pidana penjara. Cukup Pak Catur? Ya Pak, tapi kalau misalnya asetnya itu udah nggak sebanding itu Pak dengan denda yang dikenakan. Misalnya asetnya dinilai cuma 100 M, kena dendanya sampai 300 M gitu. Itu apakah nanti 100 M saja kan yang disita semuanya atau bagaimana gitu? Ini mungkin yang dimaksud Pak Catur ini bukan denda ini, uang pengganti ini mungkin. Ya, uang pengganti di mana ada denda sampai besar itu satu. Yang kedua, mana ada korporasi lakukan korupsi, kok kehabisan modal begitu. Biasanya yang besar-besar modalnya itu. Oh iya. Korporasi yang besar-besar itu. Kalau dia berani korupsi ya. Ini mungkin UP yang Pak maksud ini, Pak Catur maksud, bukan denda. Karena denda sudah diatur dalam KUHP. Oh, siapa? Cukup? Ada lagi? Cukup. Siapa? Oke, baik. Makasih Pak Catur. Yang lain? Yang di sini udah bisa juga kita. Ini yang di ruangan ini juga kalau
apa? Kalau ada pertanyaan boleh. Nah, sebelum ke ruangan di Pengadilan Tinggi Medan ini kami kasih kesempatan dari Bapak Ibu yang kami hormati dari Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Medan, apakah ada yang lain selain dari Pak Catur dari mana? Mandiling Natal. Mandiling Natal, ada yang lain? Jadi sebetulnya kalau yang berhubungan dengan korupsi Medan ini, Medan agak rindu juga lihat Medan. Di mana Medan ini? Udah. Dari Medan Pak, dari Medan. Dari Medan. Oh ya, itu Medan. Tadi katanya pas. Ada juga yang hadir tadi. Oh ya, enggak yang hadir aja. Nah, tadi katanya pas. Sudah ditangkap. Ada yang sudah ditangkap? Oke. Ayo, ada. Oh, masih pas. Mau bertanya. Oke, silakan Pak. Pak apa? Sebutkan. Yang sehubungan Pak Lukas. Tangkap ikan ini. Pak Lukas. Pak Lukas ya, Lukas. Ya, silakan. Sehubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi, apabila denda dijatuhkan tidak dibayar oleh korporasi, apa langkah-langkah selanjutnya? Oh gitu Pak, apabila denda tidak dibayar oleh korporasi, apa langkah-langkah selanjutnya? Iya. Tadi udah dijelaskan Iya. juga di dalam perma. Oke, sekarang lain ada Pak? Hanya itu? Ya untuk sementara Oke. itu Pak, tapi jawabannya apa? Oke, baik Pak. Silakan Pak narasumber. Itu dia. Kalau denda tidak mampu dibayar korporasi, bagaimana penyelesaiannya? Ya nanti kalau narasumber kurang bisa, bukan kurang bisa ya, atau ingin dilengkapi oleh bapak-bapak hakim tinggi yang ada di sini, ya boleh juga dipersilakan, misalnya Pak Agus, Pak Sinuraya, Pak Simurangkir, Oke, Pak. saya jawab. Silakan Pak. Coba saya jawab. Tadi kan sudah saya dijelaskan sebenarnya. Kalau tidak mampu denda dibayar, itu kan sudah dijelaskan. Ini undang-undang yang mengatur. Jadi kita juga tidak bisa menyimpang dari undang-undang. Kan gitu. Kalau memang tidak bisa dibayar, itu harta benda korporasi yang disita oleh jaksa dan dilelang sesuai dengan jumlah denda, sesuai dengan putusan pengadilan. Itulah ketentuannya. Jadi kalau memang bisa denda tidak bisa dibayar, ya jalan keluarnya seperti itu. Kalau terhadap pengurus masih bisa disuspenderkan kepada pidana penjara. Tapi kalau memang korporasi kan tidak. Demikian yang bisa kita jawab. Terima kasih. Itu jawaban narasumber kita Pak Lukas. Nah mungkin Pak Lukas tahu ada sumber lain, Ya. Sumber hukum lain yang Pak Lukas tahu, nggak apa-apa juga. Kita share Justru karena tidak tahu makanya kami bertanya Bapak. Oh gitu. Iya. Iya. Karena Jadi, seakan-akan nanti Iya. kalau tidak ada kelanjutannya, seakan-akan percuma saja kita mau menjatuhkan denda. Oh iya. Tadi udah Iya. jelas jawabannya dan ada peraturannya Pak ya, bahwa itu bisa disita hartanya untuk memenuhi pembayaran sebesar denda yang sudah Iya, ditentukan. benar. Itu disita harta bendanya. Ya. Bagaimana kalau tidak mencukupi? Iya. Persoalannya dia Masalahnya tidak tercukupi tidak Pak ya. mencukupi itu Iya. kita tangkap. Ketika Bapak tadi nanya ada yang udah mau ditangkap, nah, dia udah menangkap itu tadi, tidak mencukupinya itu. Iya. Iya. Ketangkap itu. Iya, oke. Ya Pak Lukas ya. Nah, Nah, tapi ini saya mungkin sedikit silakan memberikan, Pak. saya sedikit memberikan apa? Makanya ketika kita untuk menetapkan denda, kita kan juga sudah baca anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari perusahaan itu. Sejauh mana aset-asetnya yang ada. Nah makanya untuk menetapkan denda itu, lihat dong kemampuan korporasi itu. Makasih. Tapi katanya Denda, tadi pertanyaannya denda Pak. Denda Pak. Ya. Nah itu tambahan dari Pak Profesor Sahlan. Sebelum dijatuhkan denda itu, dilihat dulu profil korporasi ini. Sehingga
tidak melewati dari kemampuannya ya, dan itu bisa dilihat dari anggaran dasarnya. Nah, ini menurut Pak Sahlan. Cukup Pak Lukas? Atau ada yang lain? Ini bukan bicara kita masalah uang pengganti, Pak. Ini kan uang denda. Yang sudah memang aturannya kan harus menjatuhkan denda. Iya. Kan begitu. Lalu kita menjatuhkan denda, artinya bahwa kita tidak melihat bagaimana kualitas daripada korporasi itu. Kecuali mungkin uang penggantinya. Nah, kalau denda, kan ada subsidiarnya, Pak. Iya, iya. Subsidiarnya apa? Kalau di korporasi kita mengenal subsidiarnya atau tidak? Nah, itu yang dijawab oleh narasumber kita tadi. Kalau tidak mampu terbayar, bisa ada sanksi hartanya disita. Gimana Pak narasumber? Coba supaya Pak Lukas ini jelas dia. Kalau tidak mampu. Denda Mungkin itu bisa dibayar. kita tambahi, Pak. Coba buka silakan. dulu. Coba buka tadi yang itu tadi, Pak. Pidana pokok tadi apa itu tadi, Pak? Nah, coba pidana di slide Pak ya. Iya, slide tadi. Coba Pak Chandra. Pidana pokoknya kan cuma denda kan? Iya. Nah, pidana tambahannya ini pembayaran uang pengganti, perampasan ini, penutupan seluruh pencabutan. Nah, kalau pembayaran uang pengganti ini tidak cukup, bisa diganti menjadi hukuman kurungan. Ya, kalau di korporasi ini tidak ada penjara, kurungan aja. Nah, coba kalau kita buka peraturannya, ancamannya cuma kurungan aja. Maka sebetulnya kurang efektif juga memang regulasi yang ada ini. Jadi ini harus memang uang pengganti ini kalau tidak dia sanggup diganti dengan hukuman kurungan berapa lama gitu. Yang denda tadi ya. Ya. Tapi ini Pak, kalau korporasi gimana ngurungnya Pak? Ya itu makanya kan yang dibilang Bapak ini tadi, dilihat anggaran dasarnya kan, siapa pengurusnya. Dari situ kita beranjak Pak. Iya. Begitu. Yang bisa kita tambahkan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Sino. Itu tambahan dari Pak Sinuraya. Atau Pak narasumber ada yang ingin menambahkan? Silakan. Begini ya, mungkin karena ini kan korporasi, bukan pengurus. Memang dalam tindak pidana korporasi bisa juga kena pengurus, bisa juga korporasi, kan begitu. Kalau pengurus yang dipidana ya bisa seperti itu. Tetapi ini kan kalau korporasi sudah dijelaskan pidana dendanya ya itu harta benda korporasi itu yang disita dan dilelang, baik dalam UP. Nah, kalau memang timbul pertanyaan bila mana harta tidak mencukupi sesuai dengan putusan pengadilan, nah ini yang mungkin perlu referensi-referensi lagi sebagai instrumen untuk mengatasinya. Tapi di sepanjang di dalam undang-undang ini yang menyatakan seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Kalau Bapak bilang korporasi, kan penuntut umum kan pasti siapa yang dihadirkan di apa ini Pak? Di persidangan. Kan pasti ada personnya kan begitu Pak. Apakah direkturnya, apakah ini? Kan tidak mungkin tidak ada fisiknya. Yang jadi terdakwa siapa kan itu Pak? Berarti dialah menurut anggaran dasar itu mewakili perusahaan itu Pak atau korporasi itu. Kan tidak mungkin tidak ada terdakwanya Pak. Kalau namanya tipikor. Kan begitu Pak. Logikanya kan begitu. Iya, benar. Ya. Jadi korporasi sebagai terdakwa diwakili oleh pengurusnya. Nah, jadi dia tidak tunggal karena kalau korporasi dia fiksi dia, orang tak ada. Dia diwakili oleh pengurusnya. Nah, sekarang yang menjadi soal pengurus ini kan mewakili korporasi memberikan keterangan. Lalu kemudian denda tadi nggak mampu dibayar, kalau ada subsidiar kurungan, sedangkan dia hanya mewakili untuk memberikan keterangan. Lalu melangkah dia kena kurung, lah itu di mana dasar hukumnya dan apa dasarnya dia bisa dikurung. Nah, itu memang yang apa? Yang ya boleh jadi dalam aturan kita perlu kelengkapan lagi ya, termasuk di Perma 13 tahun 2016 ya. Selain dari Undang-Undang Tipikor sendiri. Karena yang berhubungan dengan korporasi di dalam Undang-Undang Tipikor, kalau dia lengkap untuk korporasi ya, tidak mungkin Perma itu keluar. Karena kurang diatur, maka Perma itu lahir. Nah, bahwa dalam pelaksanaannya kemudian terdapat lagi
hal-hal dalam praktek yang perlu disempurnakan, tentu ini merupakan hal yang perlu disempurnakan juga ya. Baik, silakan. Baik, sekarang kembali ke pengadilan tinggi nih Pak Hakim Tinggi, Pak Agus. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Kalau kita bicara mengenai korporasi, di dalam tindak pidana korporasi itu tidak dibatasi bahwa itu badan hukum atau bukan badan hukum. Jadi kita harus berbicara tentang pertanggungjawaban pidana. Jadi apabila itu badan hukum, misalnya perseroan terbatas atau yayasan, sepanjang perbuatan itu memang semata-mata perbuatan badan hukum, tidak karena badan hukum ini mempunyai harta yang terpisah dari pemegang sahamnya, kalau itu perseroan terbatas, kita akan berbenturan dengan keterbatasan hartanya. Tetapi apabila kita lihat ternyata badan hukum ini yang melakukan, yang turut sertanya itu adalah pengurusnya, maka pertanggungjawaban pidana juga bisa dipertanggungjawabkan kepada pengurusnya. Tetapi apabila itu ansih terdakwanya itu badan hukum, ini badan hukum ya, ada yang bukan badan hukum, itu memang kita terjadi benturan. Makanya kita lihat di dalam pertanggungjawaban pidana, apabila turut sertanya itu pengurus seperti yang disampaikan oleh Pak Hakim Tinggi tadi, itu sangat memungkinkan. Terlebih apabila korporasi itu bukan badan hukum, suatu perseroan terbatas, ya tentu pasti hartanya, pertanggungjawaban terhadap persero maupun komanditer itu sampai ke harta pribadinya. Makanya tergantung pembuktiannya nanti di persidangan dan siapa terdakwanya. Tapi sangat mungkin tidak akan melibatkan pengurusnya. Pasti itu akan melibatkan pengurusnya. Tidak mungkin suatu badan hukum tanpa turut serta biasanya, dan kita berbicara tentang penyertaan dalam perkara tindak pidana korupsi, itu tidak mungkin dia itu berdiri sendiri, pasti ada pasal 55. Jadi pertanggungjawaban pidananya bisa dibebankan kepada pengurusnya. Saya kira demikian. Nah, ini perlu juga dipertimbangkan dalam pertimbangan hakim dalam turut serta tadi. Jadi perseroan terbatas apabila kalau kita berbicara ke perdata, kalau itu kesalahan dari pengurusnya, ya khususnya perseroan terbatas itu diatur, dia akan bertanggung jawab sampai ke harta pribadinya, termasuk kita berbicara tentang persing the corporate will, orang yang tidak nampak di dalam perbuatan-perbuatan sehari-hari, tetapi ternyata ada orang yang di balik layar, itu pun bisa saja, sangat mungkin terjadi. Jadi ini pasti penuntut umum tidak akan mau terbentur pada satu terdakwa saja. Karena tidak mungkin perseroan terbatas itu meskipun berdiri sendiri, kan di suatu perseroan terbatas itu didirikan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan siapa? Keuntungan para pengurusnya dan para pemegang sahamnya atau orang-orang yang di balik layar itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Yang berhubungan dengan pertanggungjawaban ya. Ini mungkin kita masih ingat dengan teori vicarious liability ya, atau pertanggungjawaban pengganti, juga ada yang disebut dengan strict liability. Tapi dalam teori seperti sudah saya katakan tadi bahwa
untuk melihat kriteria kesalahan, dia lihat dari keuntungan. Kalau keuntungan itu masuk kepada pengurus korporasi, maka pengurus korporasilah tanggung jawab. Kalau keuntungan itu mengalir kepada korporasi, maka korporasilah bertanggung jawab, tapi diterangkan atau diwakili oleh pengurusnya. Tadi dua narasumber sudah juga bicara sedikit mengenai pertanggungjawaban ya. Mungkin bisa ditambahkan atau kita berikan lagi kesempatan waktu untuk bertanya kepada Bapak Ibu yang kami hormati dari Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Medan. Ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan, saran, sanggahan atau apa sajalah yang supaya bisa ditanggapi oleh narasumber kita. Masih ada Bapak Ibu? Kalau waktu kita tinggal 12 menit lagi. Ya, kita akan berhenti di 15.30 ya. Ada lagi? Nah, kalau dari mahasiswa ada nggak? Dari Pak Sormin, dari Pak Hakim Tinggi, Pak Longser Sormin. Silakan Pak. Kalau Pak Ansori dulu, Ansori Saifuddin. Terima kasih Pak Moderator. Menyambung pertanyaan dari Pengadilan Negeri Medan tadi, ya. Jika denda tidak mencukupi, bagaimana? Kan begitu. Iya betul. Itu ada peraturan di pasal 29 ayat pasal 29 Perma 13. Ya. Ayat 3 yang menyebutkan jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, pengurus dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda. Ya, yang dihitung secara proporsional. Jadi kalau seperti ini rumusnya, dalam amar harus disebutkan. Kalau tidak sanggup membayar denda sebagian atau seluruhnya, pengurus dipidana dengan kurungan pengganti. Meskipun pengurus tidak jadi terdakwa. Benar. Karena rumusannya seperti ini di dalam Perma 13. Nah, yang jadi soal sekarang, sorry Pak, yang jadi soal sekarang, pengurus yang mana? Pengurus banyak Pak, ada direktur, ada komisaris, yang mana? Tapi biasanya dalam pidana korporasi biasanya kan kumulatif dia Pak, nggak hanya korporasinya. Oh gitu ya. Tapi ada pengurus yang juga sebagai terdakwa. Seperti itu biasanya. Berarti 55 ya? Iya, 55. Jarang sekali hanya korporasinya tok, tanpa ada terdakwa yang lain dari pengurus. Wah, iya. Seperti itu biasanya. Ya, gitu ya. Oke, makasih. Makasih Pak Ansori. Sambung aja ya, silakan Pak. Sekalian. Jadi mungkin saya hanya memberitahukan aja yang kita lihat di media sekarang lagi. Iya, tapi itu PT Wilmar, iya kan? Ini contoh yang paling konkret barangkali. Oh, kasus di Kejaksaan. Ada 3 perusahaan itu yang jadi terdakwanya, korporasinya. Betul. Itu PT Wilmar, Permata Hijau, dan Musim Maskrum. Ya. Selain korporasinya jadi terdakwa, juga direkturnya, iya kan? Iya, itu yang lagi hangat ini. Ya. Yang kapalnya 14 disita, pesawat juga disita. Nah ini kita mungkin jadi pelajaran juga. Enggak, ini sudah ingkrah. Contoh, ini contoh saja. Contoh, ini sudah ingkrah. Artinya ini bukan legal opinion. Bagaimana kita mempelajari kasus ini bisa? Memang korporasi kita juga pernah dalam ini, korporasi bisa bersama-sama dengan direkturnya. Jadi korporasinya sebagai terdakwa, tapi tidak mungkin dipenjara karena korporasi kan badan hukum. Dia didenda. Sementara kalau direkturnya bisa di penjara fisik. Jadi itu saya pikir, saya hanya menyampaikan itu aja. Jadi itu karena sudah konsumsi publik ini. Jadi tidak ada yang rahasia lagi karena ini sudah ingkrah, sudah menjadi berita nasional dan perhatian untuk bagaimana kita menangani kasus-kasus yang melibatkan korporasi. Mungkin ini aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Longser Sormin. Itu masukan yang baik, apalagi dikaitkan dengan kasus aktual yang sekarang sedang terjadi ya. Memang kita lihat korporasi dan pengurusnya dan tindakan-tindakan awal penyitaan dan lain-lain sudah dilakukan. Itu artinya bisa dikenakan kepada pengurusnya dan kepada korporasinya. Bisa ditambahkan yang lain Pak narasumber? Silakan. Memang dalam rumusan Perma yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan secara korporasi, bisa korporasi itu.
Kalau memang pengurus itu mengatasnamakan untuk kepentingan korporasi yang kena. Bisa juga pengurus korporasi, karena pengurus korporasi ini kan kadang kan memperoleh keuntungan. Yang ketiga bisa juga korporasi dan pengurus sama-sama. Namun dalam hal tadi yang disampaikan oleh Pak Ansori, itu dijatuhi pidana kurungan pengganti, ini bukan korporasi yang dimaksud. Pengurus, dalam hal pidana denda jatuhkan kepada pengurus, bukan korporasi. Di pasal 29 yang saya tahu ya, tidak bisa membayar denda, pengurus diberi waktu 1 bulan setelah berkekuatan hukum tetap dan dapat diperpanjang 1 bulan lagi. Dan bila mana tidak dapat dibayar sebagian seluruhnya, pengurus dijatuhi pidana kurungan pengganti denda. Nah, tapi bukan korporasinya, pengurus. Jadi kalau memang korporasi tidak tidak mampu mengembalikan pidana denda atau UP, nah ini yang jadi pemikiran para ahli-ahli hukum ini ke depannya kan begitu. Bagaimana mengatasi? Kalau sementara ini ketentuan undang-undangnya seperti itu. Jadi kita kan tidak bisa melanggar ketentuan undang-undang. Itu kira-kira. Kan begitu Pak Ansori? Iya. Ya, berarti kesimpulannya harus ada kelengkapan dari peraturan yang ada, kan? Karena yang ditanya tadi korporasi tidak mampu membayar denda, bagaimana tindak lanjutnya? Ternyata yang diatur di dalam Perma untuk orang personal, bukan untuk korporasi. Ya, paling tidak itulah pengetahuan yang kita dapatkan hari ini, dan paling tidak juga kita asumsikan bahwa ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan hukum acara di dalam Perma itu sendiri atau dalam undang-undang lain yang juga mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi perlu memperoleh penyempurnaan ke depannya. Mudah-mudahan akan ada penyempurnaan. Yang lain ada, kalau tidak kita sudah berada di ujung waktu. Ya, silakan, masih ada Pak Agus, silakan Bu. Tadi titik tekan saya tolong diperhatikan. Korporasi itu tidak selalu berbadan hukum. Kalau itu bukan badan hukum, ya itu demi hukum ya pengurusnya yang bertanggung jawab secara pribadi, begitu maksud saya. Kalau dikatakan pertanyaannya itu korporasi itu badan hukum, PT, nah itu jadi pertanyaan. Tolong, korporasi di dalam tindak pidana korupsi itu bukan hanya badan hukum, gitu. Korporasi di dalam tindak pidana korupsi ini tidak melulu badan hukum. Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah korporasi yang berbadan hukum. Mungkin, nah itu. Tapi kalau itu tindak pidana yang dilakukan CV atau korporasi yang berbentuk bukan badan hukum, pertanggungjawaban pidananya tetap kepada sama dengan perkara perdata dan pidana, itu pertanggungjawaban sampai ke harta pribadinya. Gitu. Terima kasih. Baik, berarti menurut Pak Agus, kalau korporasi itu dikenakan sanksi denda dan tidak mampu membayar, ya kalau korporasi di dalam tindak pidana korupsi ada 2 pengertian, Bapak. Ya, oke, baiklah. Gitu. Kalau yang korporasi yang bukan badan hukum, ya itu sampai harta pribadi, perkumpulan dan lain sebagainya. Tetapi kalau korporasi itu yang dimaksudkan adalah badan hukum, PT misalnya seperti Wilmar tadi, ya itulah yang menjadi pembicaraan. Tapi harus tetap dipisahkan. Korporasi di sini mungkin yang dimaksud di sini adalah badan hukum, ya gitu. Karena tidak dalam perkara tindak pidana korupsi, korporasi itu tidak didefinisikan sebagai badan hukum ansih. Begitu saya kira. Jangan sampai nanti rancu, ternyata badan hukumnya CV atau perkumpulan. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Agus pencerahannya. Mungkin kalau Pak Lukas masih mengikuti acaranya mungkin dapat menyimpulkan ya dari penjelasan terakhir dari Pak Agus itu.
Dan korporasi yang dimaksud di Undang-Undang Tipikor ini tidak hanya yang berbadan hukum, juga yang tidak berbadan hukum. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi kita padakan sampai di sini, dan sebelum kita tutup, kita berikan aplaus kepada narasumber kita. Terima kasih, kami kembalikan pada protokol. Baik, terima kasih kita ucapkan dengan sekali lagi memberikan aplaus kepada Bapak Tigor Samosir, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Bapak Yusra, Sarjana Hukum Magister Humaniora, yang telah memandu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab dengan sangat baik. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, dengan telah selesainya dinyanyikan lagu Bagimu Negeri, maka berakhirlah acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian acara hingga acara ini selesai. Saya Ayu selaku pembawa acara pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.